Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak bingung, gak yakin harus belok kemana? Atau bahkan nanya-nanya, sebenarnya tujuan hidup ini apa sih? Rasanya persis kayak lagi nyasar di kota yang gak kita kenal, sendirian dan gak punya peta kan? Kalau pernah, tenang aja. Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya mungkin agak berat ya, teologi. Tapi tenang, kita nggak akan bahas ini kayak di kelas kuliah yang bikin ngantuk kok. Justru sebaliknya, kita mau lihat teologi sebagai sesuatu yang super praktis, sebuah peta untuk jadi penunjuk jalan hidup kita sehari-hari. Oke, coba kita mulai dari sini. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak bingung, nggak yakin harus belok kemana? Atau bahkan nanya-nanya, sebenarnya tujuan hidup ini apa sih? Rasanya persis kayak lagi nyasar di kota yang gak kita kenal, sendirian dan gak punya peta kan? Kalau pernah, tenang aja, kamu gak sendirian. Kita semua pasti pernah ada di persimpangan jalan kayak gini. Mencari arah, ngelawan keraguan, berusaha ngerti siapa diri kita sebenarnya. Perasaan-perasaan ini tuh ya manusiawi banget. Nah, gimana kalau ternyata ada semacam peta yang bisa bantu kita ngelewatin semua kebingungan itu? Disinilah teologi masuk. Jadi, yuk kita coba lihat teologi bukan sebagai kata yang serem atau rumit, tapi benar-benar sebagai peta dan panduan yang kita butuhin. Jadi, teologi itu apaan sih sebenarnya? Coba kita bedah katanya. Gampang kok. Kata ini asalnya dari dua kata Yunani. Theos yang artinya Tuhan, dan logos yang artinya firman atau perkataan. Jadi simpelnya, teologi itu adalah perkataan atau ajaran tentang Tuhan. Ini cara kita buat ngerti siapa Tuhan itu berdasarkan apa yang udah Dia sendiri kasih tahu tentang dirinya. Nah, ini yang keren banget. Ada kutipan dari seorang teolog bernama John Frame. Dia bilang teologi itu aplikasi firman Tuhan kepada semua wilayah hidup. Dengerin deh kata kuncinya. Aplikasi. Definisi ini langsung narik teologi dari menara gading akademis, langsung ke ruang tamu kita, ke tempat kerja kita, ke setiap keputusan kecil yang kita ambil. Ini soal praktek, bukan cuma teori. Ini artinya pemahaman kita jadi lebih luas. Belajar teologi itu bukan cuma soal Tuhan aja secara terpisah. Ini tuh pencarian buat ngerti gambaran besarnya. Siapa sih Tuhan itu? Terus siapa saya? Dan gimana saya seharusnya hidup di dunia ini? 3 pertanyaan ini nyambung banget dan gak bisa dipisahin satu sama lain. Sama kayak peta yang bagus, teologi itu gak datar. Dia punya banyak lapisan yang kalau digabungin, ngasih kita pemahaman yang kaya dan dalam banget. Setiap lapisannya ngasih kita sudut pandang yang beda, tapi saling melengkapi. Seorang teolog, John Stott, mengidentifikasi 6 dimensi ini. Pertama, biblika, karena akarnya ya Alkitab, itu pondasinya. Kedua, historika, karena kita nggak mulai dari nol. Kita belajar dari pemahaman gereja sepanjang sejarah. Ketiga, sistematika, di mana kita menyusun semua itu jadi ajaran yang rapi dan logis. Keempat, moral, yang jadi kompas buat etika dan keputusan kita. Kelima, kontekstual, karena iman kita harus nyambung dan bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Dan yang terakhir, yang paling penting nih, doxologikal. Karena tujuan akhirnya bukan cuma punya banyak pengetahuan, tapi penyembahan. Semuanya ini membentuk satu peta yang utuh. Oke, petanya udah ada. Terus gimana cara pakainya sehari-hari? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan praktis. Gimana semua ini benar-benar bekerja dalam perjalanan hidup kita masing-masing. John Calvin, seorang tokoh reformasi, pernah nunjukin satu hubungan yang luar biasa. Dia bilang, mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Gini deh, makin kita kenal Tuhan, kehebatannya, kebaikannya, makin kita sadar betapa kita ini kurang dan butuh banget sama Dia. Sebaliknya, waktu kita jujur ngelihat diri sendiri, kita jadi terdorong buat mencari Tuhan. Keduanya ini saling terkait, bolak-balik. Dan dari situ kita bisa ngerasain manfaat praktisnya, seperti yang ditekankan oleh Wayne Grudem. Belajar teologi itu ngebantu kita benerin cara pikir yang keliru, bikin kita makin dewasa secara rohani, dan memperdalam hubungan kita sama Tuhan. Intinya, setiap ajaran itu punya nilai guna yang nyata buat hidup kita. Gak cuma jadi teori doang. Coba deh lihat sekitar kita. Kita hidup di zaman yang kompleks banget kan? Tiap hari kita dibombardir sama berbagai macam ideologi, pandangan hidup, dan pertanyaan-pertanyaan yang nantang keyakinan kita. Rasanya tuh kayak lagi nyetir di persimpangan jalan yang super ramai dan membingungkan. Nah, disinilah apologetika berperan.
Kalau teologi itu peta kita, maka apologetika itu adalah skill kita buat baca rambu-rambu lalu lintas di sekitar kita. Ini adalah kemampuan untuk memahami budaya di sekitar kita, lalu bisa ngejelasin dan mempertahankan jalur iman yang kita pilih. Sederhananya, ini tentang membela iman kita dengan alasan yang masuk akal. Karena gini logikanya, kita kan nggak bisa ngebelain sesuatu yang nggak kita pahami ya kan? Apologetika yang bagus, itu dasarnya harus teologi yang sehat. Peta yang jelas dan akurat, yaitu pemahaman teologi yang kuat, itulah yang ngasih kita rasa percaya diri buat melewati pertanyaan dan tantangan apapun yang kita hadapi. Oke, kita udah ngomongin tentang peta dan cara menggunakannya. Tapi, setiap perjalanan yang pakai peta kan pasti punya tujuan. Pertanyaannya, peta ini sebenarnya mau membawa kita kemana? Tujuan akhir dari teologi itu bukan buat menang debat atau ngumpulin banyak pengetahuan di kepala kita. Bukan itu. Tujuannya adalah transformasi. Tujuannya adalah sebuah kehidupan yang mencerminkan karakter Tuhan. Kehidupan yang soleh, penuh rasa hormat, dan yang paling penting, didasari oleh kasih kepadanya. Pada akhirnya, semua ini bisa dirangkum dalam satu ide yang simpel tapi ngena banget. Kalau peta kita nggak ngubah cara kita berjalan, kalau apa yang kita yakini nggak ngaruh ke kelakuan kita, ya semua itu jadi nggak ada artinya. Ada hubungan yang nggak bisa dipisahin antara apa yang kita percaya dan gimana kita hidup. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Coba deh lihat hidupmu sekarang. Peta yang kamu pegang, keyakinanmu sedang menunjuk ke arah mana? Apakah itu benar-benar membawa kamu lebih dekat ke tujuan sejati, yaitu sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan?